Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Al-Ikhlas NIM 17060035. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dalam buku Ekonomi Politik dari pembahasan tentang kapitalisme dan liberalisme sampai globalisasi. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kapitalisme dan liberalisasi. Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi dan politik yang mempunyai perdagangan dan industri dalam negara yang dikendalikan oleh pihak swasta. Nah, kapitalisme ini dikendalikan oleh pihak swasta, bukan negara. Nah, kapitalisme pasar bebas artinya kepemilikan pribadi merupakan fitur utama kapitalisme yang merupakan salah satu bentuk sistem ekonomi. Selanjutnya, membeli, menjual, bekerja, dan merekrut karyawan. Terjadinya jual beli tidak perlu mendapat izin dari kekuatan yang lebih tinggi, karena terjadinya pasar bebas. Nah, siapa yang mempunyai modal bisa ikut dalam partisipasi dalam menjadi pengusaha, sehingga dia bisa berkecimpung dalam pasar. Selanjutnya, berinvestasi. Nah, memberikan uang untuk berbagai hal. Pasar saham kemungkinan orang membeli dan menjual investasi. Sebagian orang tidak mendukung kapitalisme. Mereka beranggapan bahwa kapitalisme ini hanya mengejar target keuntungan yang memproduksi tanpa memperhatikan upah bagi pekerjanya. Karena pekerjanya tidak begitu diperhatikan, upahnya cenderung minim. Selanjutnya yaitu sejarah kapitalisme. Sejarah kapitalisme ini berawal dari perdagangan abad ke-16. Nah, yaitu abad ke-19 menurut Karl Marx. Karl Marx berpendapat bahwa terjadinya perdagangan abad 16 ini merupakan perkotaan kecil, bahwa pekerja upahan dalam skala kecil. Selama berabad-abad sebelum industri kapitalis, Islam mulai mengumumkan kebijakan ekonomi kapitalis yang bermigrasi ke Eropa. Melalui mitra yang modern dapat ditelusuri sehingga kemunculan kapitalisme agraria dan merkantilisme di zamannya. Nah, kapitalisme agraria. Pada kapitalisme agraria ini, tuan tanah menyewa untuk meningkatkan produktivitas pertanian untuk mendapatkan untung. Melemahnya kekuatan paksaan aristokrasi yang mengekstraksikan surplus pertanian. Mereka mendorong perekonomian itu menjadi lebih baik, dan penyewaan juga intensif untuk meningkatkan metode dan mengembangkan dalam bidang pertanian. Selanjutnya, merkantilisme. Merkantilisme itu sistem perdagangan yang mendapatkan keuntungan meskipun sebagian besar komoditas masih diproduksi dengan kapitalisme di antara pedagang dan merkantilisme modern. Tujuan merkantilisme ini membuka penyimbangan perdagangan internasional, membuka penyimbangan perdagangan, menghasilkan produksi, membuang kemalasan, dan memperbaiki tentang hak pengurusan tanah. Selanjutnya, kapitalisasi industri. Kapitalisasi industri ini merupakan sistem kapitalis yang mempengaruhi penurunan keterampilan kerajinan dan para pengrajin dan pekerja harian, serta surplus yang dihasilkan oleh kebangkitan pertanian yang mendorong kapitalisme pertanian. Selanjutnya, kapitalisme modern. Sistem keuangan global berlaku terutama terkait dengan standar emas. Nah, kapitalisme modern ini berangsur menggunakan teknologi baru yang memungkinkan barang dan informasi bergerak di seluruh dunia, sehingga kapitalisme ini makin hari makin berkembang. Kapitalisme keuangan dari visi neoliberal telah mendominasi perdagangan setidaknya selama 3 dekade. Selanjutnya, hubungan antara demokrasi dengan kapitalisme. Nah,
pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan ketimpangan mengingat bahwa modal dapat diperoleh pada tingkat yang berbeda oleh orang yang berbeda. Nah, kapitalisme dan demokrasi ini tidaklah sama atau tidak bisa dihubungkan, tidak bisa dibisamakan karena dalam demokrasi kekuasaan itu berada di tangan rakyat, sementara pada kapitalisme kekuasaan itu berada pada orang yang menguasai modal besar sehingga dia itu pemilik alat-alat produksi lah yang memegang kekuasaan. Selanjutnya, ciri-ciri kapitalisme. Ciri-ciri kapitalisme yaitu akumulasi modalnya tinggi, memproduksi barang untuk pertukaran di pasar, yaitu tenaga kerjanya diberi upah, terus investasi uang yang menghasilkan keuntungan, menggunakan faktor-faktor produksi dari bahan baku yang efisien, mempunyai kebebasan kapitalis. Selanjutnya, bentuk pasar kapitalisme. Pasar kapitalisme yaitu bentuk pasarnya yaitu kurva penawarannya 1, terus demandnya 2, sehingga apabila terjadi permintaan akan suatu barang, nah permintaan suatu barang akan menghasilkan kenaikan harga barang tersebut. Dalam penjelasannya oleh Munger pada tahun 2010, jika terjadi kenaikan harga, artinya satu, permintaan konsumen akan meningkat dan produsen akan lebih banyak memproduksi. Pada perusahaan akan berupaya menerima produksi substitusi. Pada perusahaan lain akan berusaha menyediakan barang subsidi karena harga pada barang tersebut mahal. Untuk menyaingi tersebut, dia itu akan mencari alternatif. Selanjutnya, perusahaan persaingan sempurna. Pada persaingan sempurna, berapapun yang diproduksi barangnya, harganya tetap. Sedangkan pada perusahaan monopoli, jumlah barangnya akan mempengaruhi harganya. Kapitalis menaikkan pertumbuhan ekonomi. Nah, tentu saja kapitalis menaikkan ekonomi karena dalam satu indikator pertumbuhan ekonomi itu mengutamakan produksi barang, yaitu produk domestik bruto. Nah, karena itu apabila produk itu dinaikkan produksinya, bisa saja menjadikan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Selanjutnya, kerugian masyarakat kapitalisme. Kerugian bagi masyarakat kapitalisme itu yaitu karena yang bisa berkecimpung dalam ekonomi kapitalis ini hanyalah orang yang pemilik modal besar, yang punya modal tinggi, sehingga apabila bagi masyarakat yang tidak mampu menghasilkan modal, dia itu akan menderita, yaitu para buruh itu menderita. Apalagi dia bekerja pada perusahaan tersebut kapitalis, yang tergolong kapitalis, dia cenderung tidak memberikan upah yang begitu maksimal kepada tidak seimbang kepada karyawannya. Selanjutnya, imperialisme. Imperialisme yaitu memperluas kekuasaan teritorial langsung dan memperoleh kontrol politik dan ekonomi di wilayah lain. Yaitu imperialisme ini hampir sama dengan menjajah, tapi imperialisme ini yang dikaitkan di sini ini dalam masalah perekonomian. Perbedaan antara imperialisme dan kapitalisme. Kapitalisme merupakan sistem yang dijalankan berdasarkan pertukaran barang secara sukarela sehingga menguntungkan bagi dua pihak. Sedangkan imperialisme suatu sistem yang dijalankan oleh pihak lain sehingga pemilik barang tidak bertemu langsung dengan yang membeli barangnya.
sehingga memperoleh bagian yang relatif kecil dan tidak memuaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertemuan ke-10, yaitu tantangan ekonomi politik. Tantangan ekonomi politik yaitu bahwa demokrasi saat ini mengalami kemunduran. Dengan kata lain, demokrasi saat ini mengalami penurunan kepercayaan atau krisis kepercayaan. Nah, sementara itu, pada pemilihan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat menunjukkan permusuhan terhadap perdagangan liberal dan timbulnya permusuhan pasca krisis tersebut. Kedua, dampak krisis keuangan terhadap demokrasi. Dampak krisis keuangan terhadap demokrasi yaitu bagaimana global mendorong terjadinya krisis keuangan yang saat ini menghancurkan ekonomi Amerika Serikat. Kesimpulan yang diperoleh yaitu memperluas rekomendasi langkah jangka panjang dan jangka pendek untuk menstabilkan langkah perbaikan untuk ekonomi internasional, yaitu khususnya sistem moneter internasional serta kemampuan negara berkembang untuk menjamin keberlanjutan dalam mata uang domestik. Selanjutnya, dampak perjanjian internasional terhadap demokrasi. Dampak perjanjian internasional terhadap demokrasi, perjanjian internasional hanya membela kepentingan perusahaan besar. Semakin berjalan dengan pendapat Profesor Lawrence dari Harvard, yaitu perjanjian internasional ini ditinjau bukan dengan seberapa banyak negara yang cocok dengan perjanjian itu atau seberapa banyak penghalang yang akan menghancurkan, tetapi apakah warga negara masing-masing negara dapat diberdayakan dengan perjanjian internasional, dapat mendapatkan manfaat dari perjanjian dan dampak dari perjanjian tersebut. Demokrasi di Indonesia. Nah, masyarakat Indonesia memiliki kekuatan politik, kebebasan bersuara, dan berbagai hak sipil. Nah, pada 15 tahun yang lalu, tidak dapat dipungkiri betapa perubahan positif telah terjadi dalam waktu singkat itu. Adapun tantangan signifikan yang terjadi di Indonesia saat itu adalah korupsi, pengangguran, perlindungan hak-hak minoritas, dan radikalisme. Nah, perlindungan hak-hak minoritas ini sering disepelekan ya. Kadang tidak bisa tidak bisa menjalankan ibadahnya dengan baik karena terganggu. Nah, disitulah kebijakan konvensional yang masih digunakan seharusnya dalam demokrasi ini mampu memberikan rasa toleransi yang luas. Selanjutnya, perkembangan Islam yang pesat. Perkembangan Islam yang pesat juga mampu memberikan dampak positif bagi negara. Nah, perkembangan Islam yang pesat ini menjadikan sebuah negara itu bermoral, mampu memiliki sendi-sendi kehidupan kebaikan dalam menjalankan kebaikan yang yang dianut oleh negara, karena tidak ada negara yang menjerumuskan, tidak ada negara yang memberikan jalan kesesatan. Semuanya mengajarkan akhlak, juga semuanya mengajarkan kebaikan. Selanjutnya, perlindungan hak-hak minoritas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, hak-hak minoritas ini kadang kurang mendapatkan toleransi dari kurang diberikan hak rasa nyaman. Kadang rumah ibadahnya dibakar, terus juga terjadi rumah agamanya dibakar, sehingga tidak bisa bebas beragama. Padahal pada Pancasila pertama itu mengesahkan Allah. Selanjutnya, mengatasi radikalisme. Untuk menghadapi terorisme yang terang-terangan bertindak, memperoleh keberhasilan penting di daerah yang rawan konflik.
Selanjutnya, hak demokrasi oleh masyarakat. Banyak etnis minoritas agama yang sering diberlakukan oleh warga negara kelas 2 dan masyarakat yang mempunyai kepentingan terpinggir. Mereka secara aktif dianiaya. Dan hampir negara-negara di Asia, masyarakatnya seperti di Oghur mendapat penganiayaan, terjadinya kekerasan kepada mereka, kadang menjalankan perintah agamanya, menjalankan ibadah tidak bebas. Selanjutnya, korupsi. Masyarakat menghadapi masalah korupsi ini tidak pernah teratasi dengan baik masalah korupsi ini ya. Kadang diciptakan KPK, padahal yang korupsi itu anggota KPK sendiri. Inilah masalah dalam negara kita ya. Selanjutnya, radikalisme. Radikalisme ini di momen transisi di Indonesia dan di Asia Tenggara merupakan momen gitu. Sementara di negara-negara lain sibuk memperbaiki diri yang telah hancur oleh krisis, tapi di negara kita sibuk mempermasalahkan hal-hal itu saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resolusi pertemuan ke-11, yaitu sentralisasi kerja dan realisasi kuasa. Untuk memahami cara kerja ekonomi, pertama kita akan menggunakan suatu diagram yang bisa digunakan dalam buku-buku teks ekonomi, yaitu service dan good, jasa dan barang. Nah, penggunaan tenaga kerja dari rumah tangga ke rumah tangga produsen, sehingga penjelasannya yaitu perusahaan menggunakan tenaga kerja dan menghasilkan barang atau jasa, sehingga firma juga akan membalas jasanya dengan memberikan upah. Selanjutnya, paling tidak ada 4 hal yang diabaikan oleh gambar siklus itu, yaitu pertama, seorang memiliki modal dan lainnya memiliki labor. Nah, sesuatu yang historis artinya bukan sesuatu yang terberikan begitu saja. Nah, tidak diberikan begitu saja, cuman kalau kita bekerja kita akan mendapatkan upah. Nah, perusahaan mendapatkan balasan dari hasil kerjanya, hasil kerja para pekerja itu dengan upah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resume pertemuan ke-12, yaitu capital mode of production. Pengertian asal-usul dahulu sampai sekarang. Kapitalisme yaitu suatu sistem ekonomi yang berisikan profit dan kontrol terhadap sarana produksi, distribusi, dan pertukaran oleh kepemilikan pribadi. Tujuan utama sebagian besar produksi yaitu memenuhi kebutuhan individu atau masyarakat, bukan untuk memenuhi kebutuhan individu, tapi lebih kepada menekankan mendapatkan keuntungan. Nah, bentuk sederhananya yaitu simbol M di sirkus ini digunakan untuk uang, yaitu diberikan sebagai proses akumulasi yang bertujuan mencari keuntungan. Nah, produksi untuk profit mengandalkan adanya 2 hal penting, yaitu sarana produksi, distribusi, dan pertukaran hasil terkonsentrasi pada suatu tangan. Kedua, pasar tenaga kerja, di mana orang mencari kerja untuk mendapatkan upah. Tentu saja orang bekerja untuk mendapatkan upah. Tanpa 2 hal ini, profit tidak bisa dihasilkan keuntungan. Tanpa produksi dan tenaga kerja, tidak akan mendapatkan keuntungan. Prasyarat akumulasi kapital. Penting bagi pemilik modal uang untuk menemukan seseorang yang mau menjual tenaga kerjanya, dan seseorang lagi menjual produksinya
yang berbasis pada keuntungan yang mengandalkan pada pasar komoditas. Secara umum, tiga dimensi taksonomi Eccleston yaitu waktu, ruang, dan human. Waktu yaitu waktu yang digunakan yaitu waktu mengerjakan, waktu pekerja, waktu kerja. Ruang yaitu tempat kerja, tanah atau tempat umum bekerjanya. Human yaitu tenaga kerjanya dan ilmu pengetahuannya. Beberapa kasus tentang Eccleston yaitu kapitalis selalu berusaha menemukan akumulasi yaitu dengan menciptakan produk-produk terbaru. Nah, akibat dari Eccleston secara umum ada tiga hal yang mendasar yaitu sengketa tanah marak terjadi, yang kedua terjadinya konsentrasi alat produksi, selanjutnya melipat gandanya daya rusak lingkungan. Selanjutnya yaitu resume pertemuan 13 yaitu muncul dan jatuhnya teori Keynes. Selama depresi besar, jutaan orang menjadi pengangguran dari perspektif akumulasi kapital. Hal ini bukanlah masalah, justru sebaliknya. Pengangguran dapat menguntungkan bagi pencari untung selama itu dapat menurunkan upah. Nah, maraknya pengangguran sehingga perusahaan bisa memanfaatkan hal ini, yaitu membuka lapangan kerja dengan upah yang minim. Nah, selanjutnya ketidaktentuan upah ini dalam ekonomi klasik. Ekonomi sebelumnya didorongkan oleh hukum Say yang menolak kemungkinan terjadinya krisis overproduksi. Menurut hukum Say, sumber pokok permintaan adalah aliran pendapatan faktor yang dihasilkan melalui proses produksi. Adanya pekerja dari sumber daya yang tidak terpakai yang sama besarnya ditarik dari pendapatan dan penjualan produksinya. Tahun 1929 mengampanyekan pengadaan pekerjaan publik, transparansi dan konservatif menghasilkan doktrin yang menganggap belanja publik tidak dapat meningkatnya kesempatan kerja. Selanjutnya, ekonomi Keynes, mainstream pasar perang. Kebijakan ekonomi dari kerja penuh. Solusi yang ditawarkan oleh Keynes yaitu pendekatan pengangguran. Karena itu terpusat pada tingkat agregatif demand. Tingkat agregat demand menentukan tingkat output yang terkait dengan tingkat kesempatan kerja. Oleh karena itu, tidak ada pengangguran karena tidak mempunyai cukup agregat demand dalam ekonomi. Karena pada framework Keynes, permintaan adalah mesin dari ekonomi dan penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Maka baik kebijakan fiskal maupun moneter, alat usaha mengontrol komponen tingkat agregat demand, mempengaruhi output dan tenaga kerja. Selanjutnya, fakta khusus dari era Keynes yaitu level akumulasi yang tinggi, khususnya relasi untuk bertahap. Selanjutnya, porsi belanja negara yang lebih besar dari penerimaan negara. Nah, selanjutnya telah terbentuknya hubungan antara pertumbuhan dan produktivitas terhadap pertumbuhan upah. Krisis dari Keynesianisme yaitu meningkatnya jurang yang sulit memenuhi keseimbangan antara produktivitas dan pertumbuhan gaji. Kedua, peningkatan dari arus belanja negara yaitu welfare shift. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang resume pertemuan ke-14 yaitu globalisasi dan kebijakan Indonesia. Globalisasi adalah ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam ekonomi industri ke ekonomi global saling berintegrasi yaitu bersatu dalam bangsa yang satu, bangsa yang lain dalam kancah dunia perdagangan internasional. Dalam perdagangan
internasional. Proyek globalisasinya yaitu adanya perjanjian internasional. Perjanjian internasional ini kumpulan aturan internasional yang mengatur perilaku perdagangan antar pemerintah dalam suatu negara. Pemerintah dalam baik itu pemberlakuan non tarif dan tarif serta masuk dan keluarnya pada pasar internasional. Trinitas aktor globalisasi yaitu runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi mengungkapkan 3 aktor utama dalam proses globalisasi, yaitu Pritama, TNCS, yang membentuk suatu Dewan Perserikatan Perdagangan Bebas yang dikenal dengan WTO. Teori ekonomi dan kebijakan ekonomi. Buku The Wall of Nations karya Adam Smith yang menghasilkan setiap orang mengejar seluruh interesnya masing-masing. Nah, untuk melahirkan kemakmuran, teori ekonomi liberal memiliki filosofi menghargai sebesar-besarnya individual. Teori ekonomi liberal ini memiliki filosofi yang menghargai sebesar-besarnya individual. Paham ini lahir berkat bangkitnya kembali ekonomi pasar setelah Milton Friedman berhasil memperbaharui paradigma laissez-faire pada buku Adam Smith The Wall of Nations. Herbetalisasi bermakna bahwa negara dituntut untuk mengurangi bahkan menghilangkan proteksi atau hambatan perdagangan baik itu tarif maupun non tarif yang sudah saya jelaskan tadi. Tarif untuk masuk ke pasar internasional, masuknya barang dan jasa ke dalam pasar internasional itu harus dihilangkan sehingga terjadi pasar bebas internasional. Akhirnya globalisasi yang tidak adil ini menekan ekonomi Indonesia dan meningkatnya kemiskinan dan pengangguran. Indonesia jatuh kepada jatuh kepada perangkap krisis dan terjebak pada krisis tersebut. Apa yang terjadi di Indonesia ini adalah praktek bagi perintah struktur program dan pendukung globalisasi. Sekian presentasi dari saya. Salah dan janggalnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.